Pengacara-pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan sampai saat ini, sampai hari ini, perjuangan kalian diberkati selalu sama Tuhan. Dan kita warganet, kita jangan pernah menyerah. Ini baru 0, sekian persen. Hola netizen yang tercinta, Hakim Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Terdapat beberapa pertimbangan hingga Hakim akhirnya menyatakan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Hakim menyebut Polda Jabar tidak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Di antaranya, tidak memeriksa Peggy sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Hakim menilai tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, Hakim Eman menyatakan penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Pertimbangan lainnya, Hakim tidak sependapat dengan Polda Jabar maupun ahli yang dihadirkannya mengenai prosedur penetapan tersangka. Menurut Hakim, proses penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dulu dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut. Hakim menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Atas pertimbangan itu, Hakim menyatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Hakim mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Dia mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah mengabulkan apa yang diajukan sehingga sidang pra-peradilan selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, alhamdulillah Peggy Setiawan sekarang sudah bebas dan tidak terbukti bersalah. Yang semakin tugasnya berat adalah penegak hukum sekarang mencari siapa Peggy Peron itu sebenarnya. Setelah berdalih di media-media massa, konferensi pers dan segala macam, ini adalah betul-betul orangnya, ini adalah begini dan begitu menurut fakta, bukti dan segala macam itu. Tapi ternyata pengadilan itu menyatakan Peggy itu tidak bersalah dari fakta-fakta yang ada. Nah, jadi saya pikir ini adalah siapa yang mengarang cerita, membuat tokoh ini ada, si Peggy Peron dan lain-lain. Anda siap-siap bertanggung jawab atas cerita ini semuanya. Siapa yang membuat cerita di balik cerita-cerita ini semuanya, Anda harus bertanggung jawab. Karena dengan kejadian seperti ini, institusi polisi dipermalukan. Institusi polisi seperti tidak mempunyai kredibilitas kerja yang jelas gitu. Main asal tangkap, salah tangkap, dan salah tangkap. Jadi saya cuma pertama satu mengucapkan selamat kepada Peggy atas kebebasannya, atas dibebaskannya, atas menangnya keputusan di peradilan di pengadilan, dan selamat buat pengacaranya, sukses membela Peggy sampai selesai, sampai dibebaskan, permohonannya dikabulkan oleh hakim. Yang kedua, saya cuma mau mengatakan dan bertitip pesan sama aparat penegak hukum, tolonglah gitu, perbaiki nama institusi yang ada gitu. Jangan sampai terus-terusan dipermalukan, terus-terusan diacak-acak terus gitu institusi ini. Saya meminta sebagai masyarakat yang baik, hadirkan polisi yang kredibilitasnya teruji dan terbukti baik gitu. Ini betul-betul memalukan, artinya ini betul-betul di luar nalar saya sebagai orang bodoh ya. Kenapa bisa seperti ini gitu? Siapa sih sebenarnya Peggy Peron ini? Fiktif atau enggak? Jawabannya ada di Anda pasti tahu. Fiktif atau tidak nanti akan terungkap di fakta-fakta selanjutnya. Oke, buat semuanya, ini saya ucapkan selamat kepada pengacaranya yang telah berhasil membela Peggy sampai keputusan ini dikabulkan, pemohon dikabulkan permohonannya. Terima kasih, itu statement saya. Boleh tulis di komen-komen di bawah. Gimana? Bebas kan Peggy? Aku udah bilang Peggy akan bebas. Makanya Kapolda Jabar, Kadipropam, Rudiana, sama penyidik yang dulu itu, mereka kemarin kan bertemu, mengadakan apa? Rencananya apa? Apakah mereka akan menggagalkan PK untuk yang 7 orang? Itu rencananya mereka? Hayo. Sekarang giliran netizen mengawal kasusnya, PK-nya, orang yang 7 orang yang di dalam. Kita sebagai netizen harus mengawal. Jangan mau terframing dengan berita-berita yang lain dulu. Fokus
sama yang 7 orang yang di dalam. Jangan mau. Makanya Kapolda Jabar udah mengeluarkan buzzer-buzzernya untuk memframing berita-berita. Nanti ini si berita ini, berita itu, berita itu. Jangan mau terpecah belah. Fokus kita bagaimana membebaskan 7 orang ini. Karena apa? Mereka ini berusaha ini mau menggagalkan PK ini. Kalau sampai PK ini berhasil, institusi mereka akan hancur. Satu, Kapolda Jabar akan semakin hancur. Rudiana masuk, ya kan? Gimana? Makanya kalian sebagai netizen jangan mau menerima berita-berita hoak yang lain, yang tentang yang lainnya yang ini. Itu adalah buzzer-buzzernya Kapolda Jabar. Kalian jangan, netizen harus cerdas. Gue kasih tahu, paham? Salam waras. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya sampai mau nangis kayak. Perjuangan kita nggak sia-sia guys. Mbak Widya, Kang Dedi, Pak Susno Duaji, kalian hebat. Pengacara-pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan sampai saat ini, sampai hari ini, perjuangan kalian diberkati selalu sama Tuhan. Dan kita warganet, kita jangan pernah menyerah. Ini baru 0,sekian persen permasalahan yang kita ikut ambil bagian dan bisa kita selesaikan. Masih ada 99,99% lagi itu yang belum terselesaikan, yang masih butuh penanganan yang serius, masih butuh andil dari kita sebagai warganet, membantu mereka-mereka, para pengacara dan mereka-mereka yang ada di tingkat yang lebih tinggi lagi ya, seperti Mbak Widya, Pak Susno Duaji, Kang Dedi, yang perlu kita bantu. Saya gagal fokus dengan apa yang dikatakan hakim di bagian akhir. Pak Listio Sigit yang terhormat, oknum-oknum yang bergelantungan di pohon institusi Anda, ini nggak bisa dibiarkan. Mereka harus segera dianulir. Mereka harus segera diambil tindakan. Mereka sudah terlalu banyak merugikan. Perkara ini pun, biaya perkara dibebani ke negara. Bisa Anda bayangkan kelakuan mereka bukan hanya merugikan masyarakat secara personal, tapi merugikan rakyat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terlalu banyak tindakan yang mereka ambil hanya berdasarkan ego pribadinya mereka, keinginan pribadinya mereka, dan itu nggak bisa dibiarkan. Jadi Pak Listio, kita berharap dengan sangat untuk bisa segera mengambil tindakan, karena ini saat yang paling tepat untuk Anda memperbaiki marwah institusi Anda. Jangan lagi hal seperti ini terulang lagi, kembali lagi, dan terjadi lagi. Ini udah nggak bener namanya. Indonesia bukan hanya milik mereka yang menjadi oknum-oknum di tubuh institusi Anda. Jadi mereka harus segera Anda anulir, harus segera Anda ambil tindakan. Tidak bisa Anda tebang pilih, karena apa yang mereka sudah lakukan bukan hanya merusak marwah institusi polisi, tetapi merusak Indonesia secara keseluruhan. Dan yang menjadi kuasa-kuasa hukum yang membela orang-orang, atau pada saat kemarin itu dia benar-benar nyecer, sepertinya mengharuskan Peggy Setiawan ini dihukum tanpa ada bukti yang bisa mereka berikan. Kalian sekarang mungkin kalau boleh ke toko beli kaca gitu. Ada Mbak Putri, katanya mau jadi sekarang mencalonkan diri jadi wali kota di Lampung ya. Warga Lampung hati-hati. Pak Hotman apa kabar? Terus ada siapa lagi? Ada si Rasman, ada siapa lagi? Ada si banyak, mereka udah berseliweran di situ, cuman mau cari panggung di media sosial. Saya sih kasihan aja gitu loh. Kadang-kadang kalian itu dia saking merasa pinternya, kalian menganggap bahwa apa yang kalian keluarkan dari mulut kalian itu adalah hal yang paling benar. Oke lah, semuanya sudah lewat. Untuk masalah Peggy Setiawan, kemenangan yang kita dapatkan itu adalah restu dari Tuhan. Pak Hakim yang terhormat, proud of you. Jadi kita bangga dengan Anda. Semoga selanjutnya kita bisa memiliki hakim-hakim yang memang bekerja bukan hanya berdasarkan kepentingan, tetapi dari hati nurani dan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Itu aja sih. Saya jadi speechless hari ini. Saya nggak ngikutin sidangnya, tapi yang saya
saya lihat apa yang terjadi sekarang merupakan sebuah gambaran atau awalan yang baik untuk kita warga Indonesia, untuk bangsa kita Indonesia. Dari sisi hukum, pengawalan kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum jangan berhenti sampai di sini. Masih banyak yang perlu kita kawal. Oke.